Baik teman-teman yang saya banggakan dan juga yang saya hormati, Ibu Fitri Kosasih, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Dalam dunia pendidikan, administrasi pendidikan merupakan suatu bagian penting, khususnya di lingkungan sekolah, yang mana guru dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep administrasi pendidikan di sekolah. Administrasi telah dikenal sejak lama dengan berbagai asumsi dalam konsep ataupun pengertian lainnya. Administrasi bisa dikenal sebagai materi menyuruh orang lain agar bekerja, mencapai suatu tujuan melalui upaya orang lain, memanfaatkan manusia, uang, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan komprehensi tentang administrasi juga tidak hanya dalam bidang pendidikan. Banyak halnya diantaranya dalam bidang lain. Dalam perkembangan administrasi sering sekali terjadi asumsi yang berbeda. Administrasi hadir dalam kehidupan manusia dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang dan terus mengalami perkembangan. Baik, di sini pengertian administrasi pendidikan. Secara bahasa, kata administrasi berasal dari kata lain yaitu ad dan ministro. Ad mempunyai arti kepada dan ministro yang mempunyai arti melayani. Administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian tentang subjek tertentu. Administrasi pendidikan sering sekali disalahartikan sebagai semata-mata ketatausahaan pendidikan. Namun, administrasi pendidikan sebenarnya bukan itu. Administrasi pendidikan menyangkut pengertian luas. Ada yang mengatakan bahwa tahun 60 telah mendiskusikan bagaimana kompleksnya administrasi pendidikan sebagai ilmu. Ia memperkirakan bahwa ada sekitar 50.000 masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan administrasi pendidikan. Kemudian, pengertian administrasi pendidikan jika ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya adalah yang pertama, administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu merentang dari tujuan yang sederhana sampai dengan tujuan yang kompleks. Kemudian administrasi mengandung pengertian yaitu sebagai proses untuk mencapai tujuan administrasi pendidikan. Juga mengandung proses untuk mencapai tujuan pendidikan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Obda Fadilah. Saya di sini akan menjelaskan bagian dari B, yaitu fungsi administrasi pendidikan. Terdapat 4 poin penting dalam fungsi administrasi pendidikan, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi koordinasi, dan fungsi pengawasan. Untuk fungsi perencanaan ini adalah memperkirakan keadaan dan kebutuhan kita di kemudian hari, menentukan tujuan yang ingin dicapai, menentukan kebijakan yang akan ditempuh, menetapkan biaya, dan membuat jadwal dan prosedur lainnya. Itu disebut fungsi perencanaan. Untuk fungsi organisasi itu adalah mencakup pengelolaan personal, sarana dan prasarana, pembagian tugas dan tanggung jawab. Itu adalah fungsi organisasi. Untuk fungsi koordinasi di sini adalah mencakup pengkoordinasian berbagai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan agar menjadi kuat, mantap, dan stabil sehingga program kerja yang dilaksanakan mencapai sasaran dan efektif. Nah, itu adalah fungsi koordinasi. Nah, untuk fungsi pengawasan ini adalah mengawasi pengelolaan. Nah, secara negatifnya ini agar tidak menjadi penyimpangan, sedangkan secara positifnya ini adalah membimbing peningkatan kemampuan, memperoleh umpan balik, mengukur tingkat pencapaian atau pengevaluasian, dan mengadakan perbaikan program kerja berdasarkan
umpan balik dan evaluasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan administrasi pendidikan. Yakni tujuan tidak lain adalah untuk mendukung tercapai tujuan pendidikan. Di samping itu, melakukan sendiri secara teratur, juga harus melakukan kegiatan yang sama dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, apabila pendidikan ini semakin baik, bahwa semakin yakin pula tujuan pendidik itu akan tercapai baik. Di sini menurut Ser Giovanni dan Kerver, ada 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama, efektivitas produksi. Efektivitas produksi yang belum berarti menghasilkan sejumlah lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Dan ada pun yang kedua, yakni efisiensi, yaitu dengan daya, nada dan tenaga yang sekecil mungkin tetapi hasil yang semakin mungkin. Dan ada pun kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness, yaitu siswa mampu melanjutkan ke tingkat selanjut atau tingkat yang lebih tinggi. Dan yang keempat, kepuasan kerja. Kepuasan kerja untuk memberikan kepuasan kerja bagi semua karyawannya. Dan sini juga ada tujuan pendidik nasional menurut GBHN, yakni meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dan juga ada 2 tujuan dari administrasi pendidikan. Apa saja? Yang pertama, pendidikan umum, dan ada pun juga pendidikan khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja tujuan umum. Tujuan umum dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, itu sudah dijabarkan. Contohnya, yang pertama, tujuan umum pendidikan sekolah dasar, yakni agar lulusan pertama memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik. Kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sikap dasar dan diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di masyarakat dan mengembangkan diri. Dan tujuan umum yang kedua, yakni pendidik sekolah menengah pertama atau SMP, adalah agar lulusan menguasai hasil pendidik umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan di SD. Dan yang kedua, agar memiliki bekal untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah lanjutan atas dan untuk tujuan ke masyarakat. Dan ada pun tujuan umum yang ketiga, yakni pendidik sekolah menengah atas atau SMA adalah agar lulusan menjadi warga negara yang baik sebagai manusia yang utuh, sehat, kuat lahir dan batin. Dan yang kedua, menguasai hasil-hasil pendidik umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan di SMP. Yang ketiga, memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga perguruan tinggi. Lalu ada pula tujuan khusus, yakni dengan ditinjau dan dari 3 perkembangan tingkah laku manusia, yaitu bidang pengetahuan, bidang keterampilan, dan bidang nilai dan sikap-sikap. Tujuan administrasi pendidikan di sekolah adalah mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran berlangsung baik sehingga tercapai tujuan khusus sekolah tersebut, yaitu yang pertama, supaya anak-anak tamatan suatu sekolah memiliki pengetahuan dan pengertian dasar mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia Pancasila sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 4 1973 dan berbuat selaras dengan pengertian itu. Dan yang kedua, supaya anak-anak tamatan sekolah memiliki salah satu keterampilan atau kecakapan khusus yang merupakan bekal untuk hidupnya dalam masyarakat, dan demikian dapat berdiri sendiri serta menyumbangkan kecakapan bagi pembangunan masyarakat berpancasila. Dan yang terakhir, yakni supaya anak-anak tamatan suatu sekolah memiliki dasar-dasar ilmu
pengetahuan yang kokoh serta keterampilan untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang terakhir atau bagian D, yaitu mengenai peranan guru dalam administrasi pendidikan. Peranan guru dalam administrasi pendidikan yakni penyelenggaraan dan manajemen sekolah. Kegiatan partisipasi guru dalam administrasi sekolah itu antara lain seperti sumbangan-sumbangan guru terhadap perbaikan kesejahteraan guru dan siswa, penyempurnaan kurikulum, pilihan buku-buku dan alat-alat pembelajaran dan yang lainnya. Sedangkan menurut Dharma Surya mengemukakan dalam lingkup administrasi sekolah, peranan guru sangatlah penting dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan proses pembelajaran, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, partisipasi guru ini dalam administrasi sekolah sangat penting dan menjadi keharusan. Partisipasi dimaksudkan hendaknya ditafsirkan sebagai kesempatan-kesempatan kepada para guru untuk memberi contoh tentang bagaimana demokrasi dapat diterapkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi manfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.